Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Saya Karel Afif Firdaus dari Sastra Jepang 2019. Hari ini saya akan mempresentasikan materi kuliah kewirausahaan, yaitu kepemimpinan wirausaha. Pada dasarnya, seorang wirausaha merupakan pemimpin bagi diri dan perusahaannya. Kepemimpinan merupakan keinginan untuk mencapai suatu komunikasi yang berdampak dan berakibat dalam mempengaruhi tindakan orang lain. Kepemimpinan adalah kegiatan membujuk orang untuk bekerja sama dalam pencapaian suatu tujuan. Kata pemimpin mengandung pengertian berarti mengarahkan, membina, atau mengatur dan menunjukkan ataupun mempengaruhi. Jadi dalam kata pemimpin ini termuat dua unsur pokok, yaitu subjek sebagai unsur pemimpin dan objek sebagai unsur yang dipimpin. Dalam kaitannya dengan organisasi atau suatu kegiatan usaha, kata pemimpin mengacu pada posisi seorang yang secara formal memiliki status tertentu melalui pemilihan, pengangkatan keturunan, revolusi, atau cara lain. Jadi kepemimpinan mengacu pada perilaku yang ditunjukkan seorang atau banyak orang dalam suatu kelompok yang bermaksud mencapai tujuan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan, proses, atau fungsi yang digunakan dalam mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pada suatu kegiatan, kepemimpinan merupakan upaya membantu diri sendiri atau orang lain mencapai suatu tujuan. Berdasarkan hal di atas, maka fungsi pemimpin adalah mengarahkan, membina, mengatur, dan menunjukkan orang-orang yang dipimpin supaya mereka senang, sehaluan, serta terbina, serta menurut terhadap kehendak dan tujuan pemimpin. Kegagalan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan kegagalan pemimpin sendiri. Mengingat pemimpin yang mampu membina, mengarahkan, menunjukkan, serta mengatur yang dipimpinnya, maka segala tugas pekerjaan yang dipimpinnya itu akan berjalan secara efektif dan terarah terhadap sasarannya. Menurut Suryana dan Bayu pada tahun 2010 menyatakan bahwa kepemimpinan yang baik adalah semakin besar perhatian kita terhadap karyawan kita, semakin keras mereka bekerja untuk kita. Gaya kepemimpinan sesuai dengan pemimpinnya. Jika benar-benar mementingkan para karyawan kita, kemungkinan sukses kita lebih besar jika bersifat manusiawi dengan hubungan kita dengan karyawan. Hal ini hampir pasti akan membawa efisiensi dan laba yang lebih besar. Terakhir, karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha adalah yang pertama, yaitu keberanian untuk bertindak atau dare to act. Keberanian seseorang dalam berwirausaha yang senantiasa dihadang oleh risiko merupakan wujud dari keberanian menembus ketidakpastian usaha. Oleh karena itu, wirausaha membutuhkan perhitungan yang cermat, hati-hati, dan bersifat antisipatif terhadap segala kemungkinan timbulnya risiko. Yang kedua yaitu membangun tim yang baik atau good team leader. Untuk mewujudkan komitmen perusahaan mutlak diperlukan kebersamaan langkah semua karyawan yang dikendalikan oleh pemimpin perusahaan. Kebersamaan karyawan dalam intern perusahaan ini mencerminkan keterlibatan dan kontribusi tenaga dan pikiran seluruh karyawan dengan membentuk tim yang baik sehingga target perusahaan dapat diwujudkan bersama. Yang ketiga yaitu menjadi pendengar yang baik atau eager to learning, yaitu berpikir dan berjiwa besar merupakan ahli dalam menciptakan gambar yang positif, memandang ke depan, optimis baik dalam pikiran mereka sendiri maupun orang lain. Maka dari itu, hendaklah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang harus mendengarkan masukan-masukan yang diberikan karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya itu berani mengambil risiko. Kemampuan untuk mengambil risiko menempatkan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil risiko akan sukar memulai atau berinisiatif. Seseorang yang berani mengambil risiko adalah orang yang selalu ingin jadi pemenang dengan cara yang baik. Yang kelima yaitu having mentor. Kemauan seseorang pemimpin wirausaha dan karyawannya mungkin ada batasnya dan kekurangannya. Oleh karena itu diperlukan untuk menggunakan mentor atau orang lain yang akan membimbing dan membina untuk mengembangkan usaha baik dalam bidang teknis maupun manajemen usaha. Yang keenam yaitu pemikiran terbuka. Seorang wirausaha yang terbuka terhadap ide baru inilah merupakan wirausaha yang inovatif dan kreatif yang ditemukan dalam jiwa kewirausahaan. Pikiran yang luas, dinamik, dan kesediaan untuk pembaruan bisa lebih cepat berkembang dalam lapangan industri
tidak lepas dari suatu latar belakang pendidikan dan pengalaman yang banyak. Yang terakhir yaitu adanya kepercayaan atau trusted. Kepercayaan diri merupakan suatu paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan dalam praktik sikap, dan kepercayaan ini merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai, melakukan, dan menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Oleh sebab itu, kepercayaan diri memiliki nilai keyakinan, optimisme, individualitas, dan tidak ketergantungan. Seseorang yang memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Hai, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.